ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama mengharapkan ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia anugerah yang Allah beri kepada kita berupa kenikmatan yang terbesar adalah keimanan dan ketakwaan, keislaman yang senantiasa kita genggam, dan juga Allah Subhanahu wa taala menantikan dalam hati kita hidayah taufik yang memudahkan langkah kaki kita untuk mengamalkan dan mengekspresikan keislaman yang kita miliki. Mudah-mudahan seluruh perbuatan amalan-amalan soleh kita diterima di sisi Allah dengan amalan solihan mutaqabbalan sempurna. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama limpahkan kehadiran Nabi besar yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para jamaah sekalian, tidak terasa waktu bergulir. Sekarang sudah masuk ke awal Februari ya. Tinggal 2 bulan lagi menghitung waktu normal ini. Tidak sekitar kurang lebih 61-62 hari lagi menuju Ramadan, bulan yang kita nanti, bulan yang di dalamnya terdapat kebaikan lebih dari 1000 bulan. Ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran, yang seluruhnya adalah kemuliaan dan keutamaan yang mestinya kita sama-sama persiapkan. Layaknya seseorang yang akan menghadapi situasi dan juga momen yang besar, hendaknya kita mempersiapkannya sebelum kedatangannya. Para sahabat ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, sekarang Jumadil Akhir, 2 hari lagi nanti masuk ke Rajab. Mereka benar-benar mempersiapkan bulan-bulan tersebut untuk menghadapi 1 bulan yang akan mereka temui, yaitu Ramadan. Memperbanyak saum sunnahnya, mempersiapkan fisiknya untuk kuat dalam beribadah kepada Allah, dalam qiyamnya, dalam berdirinya, dalam rakaat-rakaat salatnya, dan juga amalan-amalan yang senantiasa mereka dawamkan, bersedekahnya terus dilatih agar nanti ketika bertemu dengan Ramadan seluruhnya itu menjadi mudah, tidak shock. Nah, sempat saya Pak kemarin ya, ketika sedang semangat-semangat olahraga, wah luar biasa. Olahraga itu sesuatu yang menantang, apalagi bulu tangkis, ikutanlah tepak-tepakan di sini. Cuman Pak, karena jarang olahraga sebelumnya, waduh, pulang-pulang ke rumah teh kaki teh acara ranteng Pak, nu kawitna ya calik teh tak aya masalah, ini calik nilep teh aduh karaos pas ngadeg tina calik karaos teh ya Allah. Ngobrol sama Pak Adi mah ya bagaikan pegas ataupun per, kan kalau per udah lama nggak dipakai Pak, wah dia kan mencetak gitu ya, tapi kalau udah lama kelamaan dilatih mulai panas itu enak lagi. Begitupun kita Pak dalam melaksanakan ibadah yang awalnya misalkan kita jarang untuk sahur, langsung dipaksa wajib ya sahur 30 hari, mungkin untuk sebagian orang itu memberatkan. Yang awalnya kita terbiasa untuk melaksanakan sholat malam itu sakengingna apa adanya, namun dipaksa ketika Ramadan kita ingin mempush diri kita agar bisa mendapatkan fadilah dengan tarawih, beres tarawih pulang ke rumah istirahat, malamnya tahajud. Kan itu kan sesuatu hal yang mungkin bisa jadi diri kita shock terhadap amalan tersebut. Makanya harus dipersiapkan. Dan seseorang itu ketika dia mempersiapkan sesuatu, maka menuai hasilnya pun akan lebih baik dibandingkan orang yang tidak memiliki persiapan. Bahkan kalau dalam ucapan-ucapan seorang motivator mah, ketika seseorang gagal mempersiapkan sama saja dengan apa Pak? Iya, gagal juga meraih kesuksesan. Ketika seseorang yang dia tidak betul dalam mempersiapkan perencanaan, sama saja dia sedang mempersiapkan kegagalannya.
Kebalikannya, ketika seseorang dia sukses dan disiplin dalam perencanaan dan persiapan, maka hasilnya pun dia akan tuaikan dengan maksimal. Begitupun diri kita, Pak. Ramadan ini sudah dekat, ayo sama-sama kita kuatkan ikat pinggang kita. Kita siapkan diri kita untuk bertemu dengan bulan yang suci ini. Bahkan para sahabat pun dari kalangan salafus salih, mereka membiasakan meminta doa dengan doa yang khusus. Ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, ada doanya, Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikan umur kami ya Allah sampai bertemu dengan Ramadan. Para jamaah sekalian, teringat hadis Nabi Muhammad SAW yang pendek namun memberikan makna yang sangat besar bagi kehidupan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz. Pendek Pak bunyinya. Ihris, hirsun itu adalah kesembuhan. Ihris itu adalah kata perintah. Bersungguh-sungguhlah, benar-benar gitu, anjeun teh. Ala ma yanfa'uka, terhadap segala sesuatu. Di sini disebutkan ala ma yanfa'uka, ma di sini itu global. Segala sesuatu yang akan memberikan manfaat kepadamu. Bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan seluruh apapun yang memberikan manfaat kepada dirimu. Wala ta'jaz, dan jangan kamu ta'jaz itu melemah. Asal kata mu'jizat itu sama dengan ta'jaz, Pak. Ajaza. Orang yang sudah lanjut usia dalam bahasa Arab itu disebut dengan ajuz. Ya, orang yang sudah sepuh disebut dengan ajuz, sudah lemah. Maka mu'jizat, Al-Quran memiliki mu'jizat, Nabi Muhammad membawa mu'jizat. Nah itu Allah Subhanahu Wa Taala sematkan dalam diri Nabi Muhammad, dan juga dalam Al-Quran itu ada mu'jizat. Pelemah. Pelemah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berada di lingkungannya, bagi seluruh umat manusia. Al-Quran itu sebagai pelemah orang-orang yang sombong, sebagai pelemah orang-orang yang merasa dirinya itu kuat. Bagi orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran, mereka itu dilemahkan seluruhnya oleh mukjizat yang Allah sematkan di dalam Al-Quran. Seperkasa apapun umat ketika dibacakan surat Thaha, melempar, dilemahkan oleh bacaan ayat Al-Quran itu. Sehebat apapun seorang yang terlatih tangannya, yang sangat kuat dan perkasa, gagah berani mendatangi Nabi, tidak membawa apa-apa. Pada saat itu Nabi sedang terduduk di bawah teduhnya rindang pohon, bawa dia sebilah pedang yang sudah siap ditempelkan ke leher Nabi. Tapi dalam diri Nabi memiliki mukjizat, Pak. Nabi tidak gentar. Siapa yang akan memberikan pertolongan saat ini? Dan tidak ada lagi orang yang bersama dirimu. Allah, kalau percaya murad, itu adalah mukjizat. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, wala ta'jaz, dan jangan sekali-kali engkau melemah untuk melaksanakan seluruh amalan-amalan kebaikan yang akan memberikan kemanfaatan bagi kehidupanmu. Sakirana jalan bimanfaatan mah sok Pak, dikuatan. Pada satu saat Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang yang miskin, orang Badui, datang kepada Nabi. Wahai Nabi, berikan sedekah kepada diriku dari apa yang telah Allah berikan kepadamu, dari harta-harta yang kau miliki. Nabi kasih pulang dia. Besoknya datang lagi, Pak. Para sahabat menyaksikan. Para sahabat datang lagi, minta-minta. Nabi berikan lagi. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, para sahabat sudah mulai geram, Pak. Itu mah ditekan buka isinya pisah, jangan gitu-gitunya. Sekali dua kali wajarlah. Ini setiap hari sampai satu pekan. Dan pada hari ketujuh Nabi Muhammad SAW sedang tidak memiliki apa-apa di rumahnya. Kata Nabi, jawabannya apa? Ambillah apapun yang engkau inginkan pada si fulan. Ada sahabat yang lain, ambillah itu dan jadikan aku sebagai yang akan menjadi membayar utangmu gitu. Sok candakan itu atas nama Abi. Nanti ku Abi dibayar. Kata Nabi Muhammad SAW seperti itu. Umar itu sudah mulai nggak sabar nih, hingga akhirnya karena Umar tahu kalau misalkan ngelek-ketek jalmin dan Nabi bakal marah gitu ya. Nah, makanya Umar datang pada Nabi, wahai Nabi, jangan engkau memaksakan diri terhadap sesuatu amalan walaupun itu sesuatu yang baik. Toh kalau lebih kami sudah tidak punya mah gitu, melampaui batas ini. Kata Umar seperti itu.
Nabi mendengar ucapan itu yang awalnya berseri berubah raut wajahnya, rona wajahnya, hilang dari seri-seri wajahnya, tapi tidak berkata apa-apa, hingga ada seorang sahabat yang lain mengucapkan, wahai Nabi, sungguh infak itu adalah sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus dan Allah pasti akan berikan jalannya. Langsung Nabi tersenyum ketika ada jawaban sahabat yang seperti itu, hingga Nabi mengungkapkan, Umar, inilah atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Sampai kutegaduh lagi, Nabi mah bela-belaan. Ya, terkadang kita mah kalau sudah merasa sedikit, walaupun masih ada, tapi kita merasa aduh berat. Gitu. Nabi mah sudah tidak ada pun masih memaksakan diri untuk mengambil kemanfaatan. Mudah-mudahan kita mampu untuk mencontoh langkah dan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Para jemaah sekalian, kita masuk sekarang ke pembahasan mengenai sholat witir. Ya. Kemarin sholat rawatib itu sholat yang mengiringi, sholat sunnah yang mengiringi, sholat wajib itu sudah selesai seluruhnya. Nah, dan kita tahu dibagi menjadi dua, ada muakkadah dan ghair muakkadah. Yang muakkadah yang benar-benar ditegaskan oleh Nabi, yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua di sholat zuhur itu ada qobliyah dan ba'diyahnya. Untuk qobliyahnya boleh pilihan opsional, kita boleh melakukan 2 rakaat atau yang lebih afdalnya itu 4 rakaat. Yang qobliyah zuhurnya. Di asar yang muakkadah nggak ada Pak, baik yang qobliyah atau ba'diyah tidak ada. Nah, yang di maghrib yang adanya hanya di ba'diyahnya. Isya pun yang ada di ba'diyahnya, itu yang muakkadah, disepakati oleh para ulama. Tapi gimana kalau kita mengambil waktu untuk melaksanakan sholat sunnah di waktu-waktu yang bukan selain yang tadi disebutkan? Boleh Pak, kecuali di subuh. Di subuh itu tidak ada ba'diyahnya, baik yang ghair muakkadah pun tidak ada. Nah, seperti sekarang kita nggak ada yang sholat sunnah lagi kan, setelah dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Berbeda catatannya ketika dia mengqadha sholat sunnah qobliyahnya. Yang kedua di sholat asar. Nah, bagi kita yang ingin melaksanakan ambil kesunahan di asar boleh qobliyahnya, walaupun itu statusnya hanya mustahab, tidak sampai sunnah muakkadah. Yang ketiga di maghrib ada waktu mau adzan, masih ada jeda waktu nih sebelum datang qomat, kita laksanakan boleh 2 rakaat, silahkan. Ghair muakkadah. Isya pun sama, 2 rakaat, silahkan. Seperti itu Pak. Dan kemarin sempat ada pertanyaan, bagaimana dengan tahiyatul masjid, masuk muakkadah atau ghair muakkadah? Para ulama sebutkan di sini seluruhnya sepakat atas kemuakkadahan, ya, ketegasan Nabi Muhammad SAW untuk kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika kita memasuki masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai ada sebagian ahli ilmi yang menyebutkan bahwasanya tahiyatul masjid itu adalah wajib. Saking apanya? Saking tegasnya Nabi Muhammad SAW mengenai tahiyatul masjid ini untuk menghormati rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ke rumah seseorang pun dengan cara penghormatan kita sesuai dengan adat yang berlaku, maka adat yang berlaku dalam rumah Allah itu dengan melaksanakan sholat sebagai cara kita memuliakan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua mengenai syukril wudu, walaupun nanti kita akan bahas ya lebih rincinya, apakah syukril wudu masuk ke muakkadah atau tidak? Syukril wudu ini 2 pendapat berbeda. Nah, sebagian pendapat dari Imam Abu Hanifah dari Hanafiyah sebutkan bahwasanya ini hanya mustahab, tidak sampai benar-benar tegas perintahnya. Tapi di kalangan Syafi'iyah disebutkan ini termasuk sunnah muakkadah. Karena dengan sunnah ini Bilal bin Rabah tercatat namanya sebagai ahli surga walaupun dia masih hidup di dunia. Ya, seperti itu Pak. Nah, ini mengenai syukril wudu. Dan kita masuk sekarang ke witir. Al-witru sunnatun muakkadatun. Di sini langsung disebutkan salat witir itu adalah sunnah muakkadah yang benar-benar ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian dari kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwasanya di antara salat wajib yang 5, yang satunya ditambahkan yaitu adalah salat witir. Saking tegasnya salat witir Pak, saking pentingnya salat witir. Sampai Imam Abu Hanifah sebutkan bahwasanya min wujubil as-salawat, dari diantara wajibnya sholat-sholat yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah witir. Gitu. Walaupun di sini sebutkan famadhabun dhaifun. Nah, yang mengambil pendapat mengenai wajib sholat witir itu adalah dhaif, karena
karena bertentangan dengan beberapa riwayat dan dalil-dalil yang berlaku. Witir itu artinya adalah ganjil, Pak. Segala bilangan yang ganjil itu disebut dengan witrun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan al-witru. Allah itu ganjil. Dalam arti ganjilnya Allah itu adalah esa, Pak. Dalam arti ganjilnya Allah itu adalah esa. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil. Dalam arti ganjilnya Allah adalah esa. Yuhibbul witra, dan Allah menyukai segala sesuatu yang witra, yang ganjil. Termasuk dalam kaitan di sini adalah mengenai sholat sunnahnya yang disebut dengan sholat sunnah witir. Nabi sebutkan autiru, berganjilah kalian. Maksud berganjil di sini adalah maksudnya dalam sholat sunnah. Makanya kita tahu, Pak, dalam sholat kita ketika tahajud ataupun sholat Ramadan, maka diakhirkan dengan bilangan yang ganjil. Yang awalnya genap sekalipun, misalkan kita sholat sunnah malam, ya, itu ambil yang 8 rakaat atau ambil yang 20 rakaat, itu bilangannya semuanya genap, Pak. Nah, maka diakhiri dengan sesuatu yang ganjil, yang merubah genap itu menjadi ganjil, sehingga apa? Amalan sholat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalil yang pertama dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau sebutkan bahwasanya innal witra laisa bihatmin kasolatikumul maktubah, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autir thumma qala ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Kata Ali bin Abi Thalib sebutkan bahwasanya mengomentari mengenai masalah salat witir itu laisa bihatmin ka salatikumul maktubah. Bukanlah sebagaimana bentuk salat maktubah yang wajib yang Allah berikan kepada kita. Enggak, tidak, statusnya bukan wajib, kata Ali bin Abi Thalib. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang senantiasa tidak pernah meninggalkan salat witir. Walaupun tidak wajib, tapi Nabi Muhammad selalu melaksanakan sholat witir. Apa yang diungkap oleh Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib, ya ahlul Quran, wahai ahlul Quran, autiru, sholat witirlah kalian. Fa innallaha witrun, sungguhnya Allah itu witir, ganjil, yuhibbul witra, dan menyukai sesuatu bilangan yang ganjil. Seperti itu, Pak. Dan dalil yang kedua menyatakan bahwasanya sholat witir itu bukan wajib. Ada seorang Arab Badui, dia sudah mendapatkan hidayah Islam, sudah datang kepada dirinya seorang dai mengajak untuk masuk Islam, tapi belum pernah bertemu dengan Rasul. Pada saat itu dia melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Rasul. Para sahabat sedang berkumpul di masjid, dia datang dengan rambut yang kusut, dengan pakaian yang sudah mulai bercampur dengan debu. Dia masuk ke dalam masjid, membuat orang-orang itu terperangah. Iya, kesopan gak masih gitu. Tapi langsung tahu, oh ini maklum orang Arab Badui, perjalanan jauh. Datang langsung, Pak, ngomong dari belakang untuk bertanya kepada Nabi. Tapi suaranya geger-gegan, Pak. Sampai-sampai sahabat menyebutkan, kami tidak mampu untuk menangkap makna dari ucapannya, sehingga kami suruh dia untuk dekat gitu. Nah, ketika dekat kepada Nabi baru terdengar pertanyaannya. Pertanyaannya simpel, apa yang aku harus lakukan pada setiap malam dan juga siang hari yang aku jalani mengenai Islamku? Nah, kata Nabi Muhammad SAW, salawatul khams, cukup melaksanakan sholat 5 waktu, fin nahari wal laili, pada siang hari dan juga malam harinya. Kata orang Arab Badui ini, apakah cukup hanya sholat saja yang 5 kali? Iya, betul. Nabi tidak menyebutkan apa-apa, Pak. Di situ orang Arab Badui langsung berjanji kepada Nabi, kalau hanya itu yang engkau wajibkan atas diriku, aku sungguh akan melakukannya tanpa aku akan lebihkan dan tanpa aku akan kurangi. Itu diungkap. Jadi lamun eta wunggul nyatos Nabi membanding ngalakukan eta wunggul mau ditambahan mau dikurangan. Kata Nabi Muhammad SAW, engkau boleh melakukannya illa tatawwu, melainkan engkau pun boleh melakukan sholat yang sunnah. Kata Nabi Muhammad diberikan arahan seperti itu, Pak, anjuran untuk masalah sholat sunnah.
Tapi dia tetap dengan janjinya, aku akan melaksanakan sholat yang 5 waktu itu dengan sempurna, tidak akan aku lebihkan dan tidak juga aku akan kurangi. Dalam arti apa? Dia tidak memilih yang sunnahnya. Kata Nabi Muhammad SAW, jawabannya apa? Ini mengejutkan, ini membahagiakan untuk kita juga. Aflaha in sadaqah, sungguh dia akan menuai keuntungan yang besar jika dia jujur dengan janjinya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang dia betul-betul menjaga kedisiplinannya, kesempurnaannya dalam melaksanakan sholat 5 waktu saja, bahkan tidak ditambah-tambahi dengan sholat yang lain, walaupun yang sunnah itu hanya yang 5 saja, kalau dia benar-benar memegang janji itu, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dari hadis ini kita dapat 2 hikmah. Ada pembelajaran yang pertama, itu dia, walaupun tidak ditambah dengan tatawwu, amalan-amalan yang wajib ini sungguh telah bisa membuat kita berada dalam golongan orang-orang yang beruntung. Itu yang pertama. Saking apanya? Saking besarnya pahala dari sholat wajib. Para ulama sebutkan, sebesar apapun pahala sholat sunnah, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan pahala yang wajib. Jadi kalau misalkan kita berpikir melakukan sholat wajib hanya menggugurkan kewajiban saja, menggugurkan tugas saja, tanpa mendapatkan apapun, itu salah, Pak. Kebaikan dan juga pahala yang diberikan dari sholat wajib itu tidak akan mampu dikalahkan oleh amalan-amalan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dari hadis ini tahu bahwasanya selain sholat yang 5 waktu, tidak ada lagi sholat yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk sholat witir. Makanya mazhab yang menyebutkan bahwasanya sholat witir itu wajib, ini dhaif. Ini dhaif karena ada riwayat lain menyebutkan yang wajib itu hanya 5. Seperti itu, Pak. Selanjutnya, para jamaah sekalian, sebetulnya banyak juga ya yang diungkap dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya saya sebutkan saja alur ceritanya. Ada seorang Ansor yang dia itu berdakwah kepada para sahabat, kepada orang-orang, kepada halayak ramai, bahwa menyebutkan sholat wajib 5 ditambahkan 1 sholat lagi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, dan ini pun menjadi kewajiban untuk kita. Gitu. Sholat apa itu? Sholat malam, sholat witir. Kata seorang sahabat Ansor seperti itu, Pak. Nabi telah wafat pada saat itu. Hingga akhirnya ada orang yang mendengarkan dakwanya. Seorang mustami, kok beda sih? Gitu. Dakwanya kok beda nih? Hukumnya kok jadi berubah? Hingga akhirnya seorang mustami ini datang kepada sahabat senior yang lainnya. Saya pernah dengar nih dakwahnya fulan, beliau sebutkan bahwa sholat witir, sholat malam itu wajib. Wah, langsung seorang sahabat senior ini, beliau langsung mengomentari terhadap hal itu. Namanya Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit sebut bahwasanya dia itu telah berdusta. Oh, salah nih, omongannya ngaco nih. Di sini maksudnya apa, Pak? Pada zaman sahabat saja mengenai perbedaan dalam arti ada salah pemahaman itu ada. Dan juga tugas yang lainnya itu mengoreksi. Jadi bukan berarti hanya sekedar adanya perbedaan pandangan dibiarkan, tapi kalau sesuatu perbedaan itu sudah di luar batas, ya, maka tugas yang lainnya itu untuk meluruskan. Jangan sebagai gak apa-apa dah, itu titelnya sebagai sahabat Nabi juga, saya juga sahabat, kami kan ilmunya sama-sama tinggi gitu, hidup bersama Nabi. Ketika ada perbedaan ya biarkan dia dengan perbedaannya. Boleh kalau dalam masalah-masalah taraf yang hukumnya itu tidak merubah hukum yang vital gitu. Tapi kalau merubah hukum yang dasar, maka wajib kita untuk mengoreksinya. Sebagaimana Ubadah bin Somit. Pada saat Ubadah bin Somit sebutkan, khamsu shalawatin katabahunna Allah itu hanya mewajibkan yang 5 saja. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang dia melakukan sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ahdun bagi dirinya. Ahdun itu apa, Pak? Janji. Apa janji Allah Subhanahu Wa Taala? An yudkhilahul jannah. Allah berikan janji untuk masuk surga. Tapi kalau orang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, la ahdalah, tidak ada janji untuk dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi insya'a azab, bisa jadi Allah menginginkan untuknya dirinya diazab dengan azab yang perih. Bisa jadi afwa, Allah berikan maaf juga. Ada juga maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentunya setelah diiringi dengan konsekuensi dari perbuatan
meninggalkan sholatnya. Itu yang disebutkan oleh Ubadah bin Samit. Kita masuk kepada penjelasan yang kedua mengenai waktu sholat sunnah. Kapan dilaksanakannya sunnah witir ini jamaah sekalian? Ajma'al ulama'u ala anna waqtal witri la yadkhulu illa ba'da sholatil isya. Bahwasanya para ulama sudah bersepakat seluruhnya masuknya waktu witir itu ditandai dengan selesainya sholat isya, bukan datangnya waktu isya. Ditandai, digarisbawahi selesainya sholat isya. Maka ketika seseorang dia waktu isya datang, kalau misalkan disebutkan dari isya sampai ke subuh misalkan ya, berarti ketika mau adzannya langsung bisa melaksanakan sholat sunnah witir. Tapi di sini ba'da sholatil isya'i, seseorang boleh melakukan sholat witir ketika dia selesai sholat isya. Ada kita misalkan ketinggalan sholat isya'nya, jam 9 belum sholat isya, udah masuk waktu isya, sholat sunnah lah, witiran lah, tekenging. Harus laksanakan dulu sholat isya'nya. Setelah sholat isya'nya selesai baru dia boleh untuk melaksanakan sholat witir. Gitu Pak. Jadi kondisional, tergantung kita sudah selesai isya atau belum. Kalau sudah selesai baru boleh. Akhirnya sampai mana? Yamtaddu ilal fajri. Waktunya itu terbentang dari selesai isya sampai dengan ngong adzan subuh. Imsak kenging kan itu kenging Pak. 10 menit satu acan ngong subuh bios Pak. 5 menit kenging. Hadia tak acan ada 2 menit teh tak acan witiran, witir 1 rakaat boleh Pak. Sah. Kadia Allahu Akbar, rakaat pertama tak acan adan, rakaat kedua kaburu ngong adan, sah teh? Sah Pak. Karena ketika dimulainya belum masuk waktu fajar. Itu. Kita langsung saja bahas ya kepada keafdolannya. Walaupun waktunya itu terbentang panjang dari selesai sholat isya sampai ke fajar, Nabi Muhammad SAW lebih menyebutkan dan menganjurkan kepada kita melaksanakannya di akhir malam. Dalam waktu fajarnya, fajar kidhib ya. Fajar kidhib itu sekitar jam 3-an, jam setengah 4-an, pokoknya di penghujung malam. Itu yang lebih afdol. Boleh tidak kalau di awal malam setelah isya bisa? Boleh, nggak jadi masalah. Tapi berkata dan berbicara mengenai keafdolan, kesempurnaan sholat witir lebih sempurna dilakukan di penghujung malam. Itu yang pertama. Catatan kedua, dan sholat witir pun dari banyaknya dalil-dalil yang dipaparkan, afdol itu dilakukan menjadi penutup dari sholat-sholat malam kita. Afdolnya gitu Pak. Walaupun sholat witir pun boleh dilakukan sebelum sholat tahajud. Sholat malam misalkan, sebelum sholat malam ya. Sholat malam ini misalkan tidur dulu, bangun jam 2, jam 3. Nah kita ba'da isya itu boleh langsung laksanakan sholat witir. Tahajudnya nanti di belakang jam 1, jam 2 atau menjelang subuh. Boleh juga, tapi yang lebih afdol itu witir itu bagaikan penutup ya dari seluruh rangkaian ibadah semalaman kita. Itu lebih afdol. Nabi Muhammad SAW dapati 2 orang sahabat yang seniornya melakukan kedua hal pilihan ini. Dalam rangkuman kitab ini disebut dalam bab istihbabu ta'jilihi liman dhanna annahu la yastayqidhu akhir al-laili wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yastayqidhu akhir. Kata Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan anjuran untuk melaksanakan sholat witir ini bagi orang-orang yang dia merasa pede, merasa sanggup, merasa percaya diri bahwasanya dia akan bangun nanti malamnya setelah melaksanakan sholat malamnya, dia boleh niati witirnya nanti aja sebagai penutup. Tapi bagi orang yang kurang pede, bagi orang yang yakin bahwasanya itu saya itu lebih pede saat ini nih di awal malamnya, takut nanti malam tuh enggak keburu atau enggak bisa bangun, maka dia boleh melaksanakan di awal waktu. Siapa sahabat ini Pak? Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab.
dalam satu kesempatan Abu Bakar itu dia melaksanakan sholat witirnya itu setelah sholat Isya. Kata Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwasanya fa'akhadta bithiqah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau sudah mengambil mengenai sikap athiqah. Thiqah itu meyakinkan diri untuk melaksanakannya saat ini, biar enggak kelewat nanti, takut ketiduran. Jadi engkau pilih yang yakin aja lah, saat ini aja sholat witirnya ba'da Isya. Dan itu diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa amma anta ya Umar, dan sedangkan engkau wahai Umar, fa'akhudta bil quwwah, sungguh engkau mengambil sesuatu yang kuat. Engkau itu mengambil karakteristik seorang yang kuat. Engkau yakin bahwasanya nanti malam engkau akan bangun gitu. Dan dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetapi afdoliyahnya itu berada di penghujung malam. Terakhir Pak, sebagai penutup, berapa rakaat yang harus kita lakukan dalam sholat witir kita? Biasanya bapak-bapak berapa? 3. Betul Pak. Satu kalau mepet, betul. Ternyata Pak, satu menurut dalam kitab Thariqatus Syiddah disebutkan bahwasanya seseorang melakukan satu itu hukumnya baik. Duanya itu maksudnya tiga rakaat karena gaji itu lebih baik. Dan yang terbaik itu 5, 7 sampai dengan 11. Batasannya para ulama bedakan. Batasan banyaknya sholat witir, pertama, hitungan yang terbatasnya itu adalah 13 dan 11 rakaat. Sebagian menyebutkan batasan maksimal dari rakaat witir itu 13 rakaat. Sebagian lagi yang lebih masyhur sebutkan 11 rakaat. Banyak. Nah, ada yang sebutkan kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW, al-witru haqqun ala kulli muslimin, bahwasanya witir itu adalah hak yang boleh dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan keinginannya. Maka jumlahnya bisa jadi tidak berbilang, selama dia masih ganjil itu bisa dihukumi sebagai witir. Silakan Pak. Jadi yang pertama tidak berbatas, yang kedua berbatas. Berbatasnya bisa 11 atau 13, itu batasan maksimal. 9 bisa tidak? Bisa, hadisnya jelas. Nabi Muhammad SAW sholat 9 rakaat untuk witirnya. Yang 7 jelas Pak, yang 5 jelas juga, seluruhnya ada dalilnya Pak. Tapi ada catatan penting untuk yang melaksanakannya 1 rakaat. Untuk yang melaksanakan 1 rakaat, kalau 1 rakaat ini dipilih dan terus menerus dilakukan, maka kebaikannya hilang, bisa jadi makruh Pak. Walaupun dia misalkan masih banyak waktunya gitu ya, 10 menit deui witiran heula ngan 1 rakaat, padahal bisa seenggaknya 3 rakaat dapat tuh. Ya, maka dia bisa jadi dihukumi makruh. Karena apa? Masih ada kesempatan untuk dirinya melaksanakan lebih dari 1 rakaat. Nabi Muhammad SAW sebutkan, man ahabba an yutira khamsan falyaf'al, man ahabba an yutira thalathan falyaf'al, wa man ahabba an yutira wahidatan falyaf'al. Kalau orang yang ingin 5 rakaat silakan lakukan, 3 rakaat silakan lakukan, 1 rakaat silakan lakukan. Tapi catatan 1 rakaat itu ketika seseorang itu sudah merasa dekat sekali waktu dengan sholat subuh. Jadi 1 rakaat mah kojo, daripada henteu dilakukan, daripada ditinggalkan, waktu tos nyedak 1 rakaat ge bios. Bacanya apa Pak? Semuanya trikul. Ya betul, sering dilakukan di sini ya. Cara rokaatnya gini Pak, boleh Bapak pisah itu fasal ya, dalam arti fikihnya itu fasal boleh 2. Mau 13 rakaat boleh lakukan dulu Pak, 2 sampai 10 rakaat 2 kali. Nah 3 rakaatnya boleh dengan 2 cara juga. Nah 2 tambah 1, atau mau 3 sekaligus boleh ya. Semuanya gitu Pak, 2, mau 7 nanti diakhiri dengan 3, atau 2, 1 boleh, silakan saja. Yang 1 rakaat pun ya terus misalkan gitu. Nah, atau yang kedua, cara yang kedua itu wasol. Wasol itu 11 rakaat dilakukan seluruhnya rentetan Pak, tanpa ada duduk tasyahud, sampai diakhiri terakhir duduknya dengan salam. Nabi lakukan 9 rakaat, Nabi lakukan tanpa ada salam.
Seperti yang kita lakukan di sini 3 rakaat kita kalau tarawih tanpa salam di antara 2 rakaatnya, langsung tahiyat akhir. Dua-duanya sama, dalilnya ada. Cuman Pak, bacaannya yang khusus, yang 3 rakaat di akhir itu bacaan di rakaat pertama itu Nabi Muhammad SAW sering baca surat Al-A'la. Al-A'la itu naon? Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua nah Pak Iwan, suratnya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiganya Nabi gabungkan, betul tadi Pak Aib sebutkan trikul. Suratul Muawwidzat, 3 surat yang dalamnya isi perlindungan. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas secara langsung seluruhnya. Nah, ada dalil yang kedua. Dalil kedua apa Pak? Ini yang digabungnya itu Sabihis sama Kuliah itu digabung jadi 2 Pak. Sabihis sama Kuliah digabung dalam rakaat yang pertama. Rakaat keduanya dilanjutkan dengan Qul huwallah sendirian. Rakaat yang ketiganya digabung antara Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ternyata ada riwayat lain, tapi dua-duanya bisa kita amalkan. Yang lebih sering kita ingat Sabihis rakaat pertama, Kuliah rakaat ketiga, rakaat kedua ketiganya baru Kul yang ada di akhir surat dalam Al-Qur'an. Gitu Pak. Ya, nah, beres nah masalah ini. Nah, timbul satu pertanyaan sebelum ditanya oleh jamaah, saya jawab dulu. Gimana kalau misalkan kita Ramadan tarawih di sini, kan terus witiran, nanti tahajud witir deh itu. Witir lagi tidak? Nah, kata Nabi Muhammad SAW, la witrani fil laili, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pilih saja satu Pak. Kalau mau tarawih digabung dengan witirnya bersama imam, maka silahkan nanti malam tahajud tidak usah ditutup dengan witir lagi. Kalau misalkan di sini dengan imam berjamaah dulu, witirnya mipir kapan ker gitu ya. Imam ke witir aja tahajud, mangga. Tapi kalau menurut Ustaz Adi, kata Nabi Muhammad SAW sebutkan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang dia sholat dalam sholat tarawihnya itu ya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Syarat untuk diampuni dosa, yang kedua syarat untuk didapatkan pahala sholat terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai sholat sampai suntuk waktu subuh. Nah, itu syaratnya ikut salam dengan imam Pak. Syarat untuk mendapatkan dan dicap sebagai mendapatkan pahala yang mengalir, dianggap semalamannya itu sholat semuanya, itu syaratnya ikut salam dengan imam. Dalam arti apa? Imam di sini witir, maka kita pun selesaikan sampai witir untuk mendapatkan pahala tidak berhenti sholat sampai datang fajar. Nah, kalau saya tadi lebih penting, lebih mengafdalkan itu ikut saja dengan imam sampai selesai gitu ya. Nanti tahajudan aja, nggak usah witir lagi, gitu Pak. Karena pahalanya luar biasa. Yang ikut salam akhir dengan imam. Kalau itu cakap Pak. Ayo pada ditaruh spending Pak. Itu mau ditanya. Pertama witir. Udah tadi diparaskan. Jadi habitas katanya ya Pak Ima dengan saya. Jadi Pak, yang saya sampaikan ke Pak Oding aja Pak. Iya, gimana Pak? Benar Pak. Ternyata saya ini lebih banyak yang belum diketahui dan lebih banyak lagi yang belum dikerjakan ya Pak. Betul Pak. Ya, saya juga sama banyak diketahui tapi untuk mengerjakannya luar biasa. Dan itu lebih parah Pak. Dan sekarang kita sudah sama-sama tahu, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dapat benar-benar untuk memanfaatkan amalan-amalan ini sebagai tiket kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi Pak, bertetangga lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup saja kajian pagi kita dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat pun harus